Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu Slamet channel yang dirahmati Allah. Debat kebenaran. Bagian 1. Dialog terbuka Science and Technology dan isu dogma lintas agama. Format debat kebenaran intelektual. Diselenggarakan di sebuah universitas ternama negara paling sekuler, namun kini Islam berkembang pesat di negara tersebut. Semula event tersebut dikemas dalam bentuk diskusi terbuka tokoh intelektual dari berbagai latar ilmu sains dan teknologi, maupun pakar ilmu lintas agama. Maka terlaksanalah event dimaksud dengan tema, debat kebenaran, dalam kemasan dialog terbuka intelektual. Pada hari yang ditentukan, dalam aula besar sebuah universitas terkemuka, atmosfer terasa tegang namun syarat intelektualitas. Para hadirin dari berbagai latar belakang akademik dan agama memenuhi ruangan, menunggu perdebatan yang sudah lama dinantikan. Di panggung utama, duduk dua sosok yang sama-sama dihormati di dunia intelektual, Prof. Leonard Grayson, seorang pemikir sekular yang dikenal tajam dan skeptis terhadap agama, serta Dr. Hasan Al-Faruqi, seorang cendekiawan muslim yang dikenal luas karena kecerdasannya dalam mengaitkan sains dan agama. Moderator, seorang akademisi senior, membuka diskusi. Hari ini, kita akan membahas salah satu pertanyaan terbesar dalam sejarah manusia, apakah agama merupakan sumber kebenaran atau hanya konstruksi sosial belaka? Kita mulai dari Prof. Grayson. Prof. Grayson bersandar ke depan, tatapannya penuh keyakinan. Kita hidup di era sains dan rasionalitas. Setiap agama mengklaim dirinya benar, namun klaim tanpa bukti hanya sekadar dogma. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa satu kitab suci lebih valid daripada yang lain? Dr. Hasan tersenyum tenang. Itu pertanyaan yang bagus, Profesor. Sebelum kita membahas validitas kitab suci, mari kita sepakati satu hal, kebenaran tidak bisa didasarkan hanya pada klaim, melainkan harus diuji dengan bukti dan akal. Islam tidak hanya menawarkan kepercayaan, tetapi juga bukti empiris, historis, dan logis. Prof. Grayson mengangguk. Baiklah, tapi bukankah semua agama memiliki kitab suci yang diyakini pengikutnya sebagai wahyu Tuhan? Apa yang membuat Al-Quran berbeda? Dr. Hasan mengambil napas dalam sebelum menjawab. Kita harus melihat dua aspek utama, otentisitas teks dan kandungan isinya. Dari segi otentisitas, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang tetap terjaga sejak diturunkan, tanpa ada perubahan satu huruf pun. Ribuan manuskrip kuno ditemukan identik dengan teks yang kita baca hari ini. Sementara kitab-kitab lain mengalami revisi, perubahan, bahkan penghapusan ayat. Itu adalah fakta sejarah. Suasana menjadi lebih hening. Beberapa hadirin tampak berpikir dalam. Prof. Grayson tidak terpengaruh. Baik, anggaplah teks itu tetap terjaga. Tapi bagaimana itu membuktikan kebenarannya? Sebuah buku yang tidak berubah bukan berarti berasal dari Tuhan. Dr. Hasan tersenyum lagi. Tepat. Sekarang kita bicara isi. Al-Quran bukan hanya kitab spiritual, tetapi juga kitab yang mengandung ilmu pengetahuan jauh sebelum manusia menemukannya. Mari kita lihat contoh, pada abad ke-7, manusia tidak tahu bagaimana janin berkembang di dalam rahim. Namun Al-Quran menjelaskan dengan detail tahap-tahap perkembangan embrio, yang baru bisa dibuktikan sains modern berabad-abad kemudian. Apakah ini kebetulan? Seseorang dari audiens berbisik pelan. Prof. Grayson tetap teguh. Tapi ilmu bisa berkembang. Mungkin Muhammad memiliki pengetahuan medis yang lebih maju dari zamannya. Dr. Hasan menatapnya dengan tenang. Baik, bagaimana dengan fakta bahwa Al-Quran menyebutkan tentang perluasan alam semesta? Sebuah konsep yang baru ditemukan di abad ke-20 oleh Edwin Hubble. Atau tentang lapisan atmosfer yang melindungi bumi, yang baru dipahami dalam sains modern. Rasulullah tidak memiliki teleskop atau laboratorium fisika. Jika Al-Quran hanya karangan manusia abad ke-7, dari mana datangnya informasi yang begitu akurat ini? Prof. Grayson terdiam sejenak. Para hadirin menunggu responsnya.
Mungkin ini hanya kebetulan atau interpretasi belaka. Sains terus berkembang, dan penjelasan ini bisa saja berubah. Dokter Hasan mengangguk. Sains memang berkembang, tetapi kebenaran tidak berubah. Jika Al-Quran hanya karangan manusia, pasti ada kesalahan di dalamnya. Tapi hingga hari ini, setiap klaim ilmiah di dalamnya tetap sesuai dengan temuan terbaru. Itu bukan sekadar keajaiban linguistik, tetapi tanda bahwa kitab ini memang berasal dari sumber yang lebih tinggi dari manusia. Seorang mahasiswa dari barisan depan mengangkat tangan. Bagaimana dengan moralitas? Bukankah banyak orang menganggap agama sebagai sumber konflik? Dokter Hasan menatapnya dengan lembut. Manusia adalah sumber konflik, bukan agama. Jika ada yang berbuat kejahatan atas nama agama, itu bukan kesalahan ajaran, tetapi kesalahan manusia dalam memahaminya. Al-Quran mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan kebebasan beragama. Allah berfirman, tidak ada paksaan dalam agama. QS Al-Baqarah 256. Moderator melihat waktu. Ini diskusi yang luar biasa, tapi kita harus segera menyelesaikannya. Prof. Grayson, apakah Anda ingin menanggapi sebelum kita tutup? Prof. Grayson menarik napas. Saya tetap skeptis, tetapi saya akui, argumen Dr. Hasan membuat saya berpikir lebih dalam. Mungkin saya harus membaca Al-Quran dengan sudut pandang yang lebih terbuka. Ruangan menjadi hening sejenak sebelum meledak dalam tepuk tangan. Dr. Hasan tersenyum. Saya menghargai keterbukaan pikiran Anda, Profesor. Kebenaran sejati adalah yang bertahan dalam ujian waktu dan rasionalitas. Saya harap diskusi ini membawa manfaat bagi kita semua. Moderator menutup debat dengan kata-kata penutup. Ilmu dan iman tidak selalu berseberangan. Justru, keduanya bisa berjalan beriringan dalam pencarian kebenaran. Terima kasih atas diskusi yang luar biasa ini. Hadirin bubar dengan wajah penuh pemikiran. Malam itu, satu pertanyaan besar masih menggantung di benak banyak orang, benarkah ada kebenaran absolut? Dan jika ada, apakah mereka siap untuk menemukannya? Namun, malam itu juga menjadi awal dari perjalanan baru bagi Prof. Grayson. Diam-diam, ia mulai membaca Al-Quran. Setiap lembar yang ia telaah seakan menantangnya untuk menggali lebih dalam. Hingga suatu malam, ia menemukan sebuah ayat yang menggugah jiwanya, maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Jika itu dari selain Allah, pasti mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. QS Anissa, 82. Prof. Grayson menutup kitab itu, termenung lama. Mungkinkah, selama ini, ia hanya melihat tanpa benar-benar memahami? Bagian 2. Penutup dan kesimpulan. Moderator kembali berbicara, kali ini dengan suara yang lebih dalam, seolah hendak merangkum semua yang telah terjadi di aula itu. Kita telah menyaksikan bagaimana dua pemikiran besar bertemu. Sains dengan rasionalitasnya, dan agama dengan kebijaksanaannya. Namun, apakah keduanya harus selalu berlawanan? Ataukah keduanya sebenarnya dua sisi dari satu mata uang yang sama? Ia menatap para hadirin yang masih penuh dengan refleksi dan antusiasme. Sejarah menunjukkan bahwa para ilmuwan Muslim di masa keemasan Islam seperti Ibn al-Haytham, Al-Farabi, dan Ibn Sina tidak pernah melihat sains sebagai musuh agama. Justru, mereka menjadikan ilmu sebagai sarana untuk lebih memahami kebesaran Tuhan. Dan inilah yang perlu kita renungkan malam ini. Ia menghela napas sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih tegas. Dalam Islam, iman tidak boleh buta, dan ilmu tidak boleh sombong. Al-Quran menantang manusia untuk berpikir, meneliti, dan merenungkan alam semesta. Sebagaimana firman-Nya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Quran Surat Fusilat 53. Para hadirin terdiam, beberapa mengangguk pelan, seolah baru menyadari makna yang lebih dalam dari diskusi ini. Moderator kembali melanjutkan, bagi yang meragukan kebenaran agama, janganlah berhenti mencari.
Karena pencarian itu sendiri adalah bagian dari perjalanan menuju kebenaran. Dan bagi yang beriman, jangan berhenti berpikir. Karena akal adalah anugerah yang diberikan Tuhan untuk memahaminya lebih baik. Ia menatap Prof. Grayson dan Dr. Hasan. Malam ini bukanlah akhir dari debat ini, melainkan awal dari pertanyaan-pertanyaan baru yang harus kita eksplorasi. Karena kebenaran sejati tidak takut pada pencarian, dan kebenaran yang hakiki akan selalu bertahan dalam ujian ilmu dan waktu. Aula itu kembali sunyi, sebelum akhirnya riuh dengan tepuk tangan panjang. Di antara gemuruh suara itu, Prof. Grayson tetap duduk diam, memegang Al-Quran yang baru saja diberikan kepadanya oleh salah satu mahasiswa. Matanya menatap sampulnya, seolah ada perjalanan panjang yang baru saja dimulai dalam hatinya. Dan di luar sana, di langit malam yang luas, bintang-bintang seakan berkilau lebih terang, seolah mengamini satu kebenaran abadi yang baru saja menyentuh hati banyak orang.